Apakah Hawa itu mati? Ya matilah, wong dia berdosa kok. Tapi sudah tertulis di dalam Kejadian 3 ayat 20, karena Hawa itu adalah ibu dari segala ibu yang hidup. Tentang malaikat dan iblis, apakah ciptaan Tuhan atau bagaimana itu? Karena ada kita 3R katanya, ada Roh Kudus, Roh Insani, sama Roh Iblis. Bahkan 3R, R1 R besar, R kedua R kecil, terus R yang ketiga R kecil, dua R kecil. Mertua saya kan balik ke agama Islam dari dulu. Dia lahir agama Islam, menikah dengan mertua saya perempuan yang sudah meninggal, jadi Kristen. Dan setelah meninggal, mertua saya perempuan, dia kembali ke Islam. Bagaimana sih membujuk kembali mertua ini supaya bisa kembali ke ajaran Kristus gitu? Kamu bilang Erastus, jangan Erastus. Jangan Joshua. Ya, itu bilang sama apamu karena ajarannya itu sesat. Perihal Hawa, kan sebab tertulis di Kejadian 3 ayat 20, Hawa adalah ibu dari segala ibu yang hidup. Apakah Hawa itu mati, Kak Elia? Apakah Hawa itu mati, Kak Elia? Ya matilah, wong dia berdosa kok. Semua yang berdosa itu harus mati. Tapi sudah tertulis di dalam Kejadian 3 ayat 20, karena Hawa itu adalah ibu dari segala ibu yang hidup. Ya memang dia adalah ibu dari semua isi dunia ini. Karena dari dialah genealogi manusia bermula. Betul. Ibu dari segala yang hidup bukan berarti dia hidup itu sendiri. Ya mati dia. Terus Bahkan yang kedua, Elia pun nanti akan mati lagi. Henok dan Elia kan diangkat ke langit. Mereka akan mati lagi nanti. Di Wahyu 11, dua saksi Allah. Dibunuh Antikristus. Wahyu 11. Mati lagi nanti mereka. Terus yang kedua, Bu, Kak Elia. Ya. Untuk tentang malaikat dan iblis, itu apakah ciptaan Tuhan atau bagaimana itu, Kak Elia? Tuhan tak pernah cipta iblis. Tuhan cipta malaikat dengan free will. Will yang free. Nah, malaikat ini menggunakan free will-nya itu untuk memberontak kepada Allah, untuk tidak taat kepada Allah. Ketidaktaatannya, pemberontakannya, dan pilihan mereka menjadi sombong, itulah yang membuat mereka berdosa. Jadi will yang disalahgunakan membuat mereka berdosa, maka mereka dilemparkan, dibuang. Jadi Tuhan tak pernah mencipta kejahatan. Tuhan yang cipta iblis itu adalah raja iblis. Ada Tuhan orang lain cipta iblis. Dia lebih iblis. Gitu. Tuhan kita tak pernah cipta iblis. Ya? Terus mengenai yang 3R itu, Kak. Karena ada kita 3R katanya, ada Roh Kudus, Roh Insani, sama Roh Iblis. Bahkan 3R, R1 R besar. Nggak ada R itu yang 3R. R kedua R kecil, terus R yang ketiga R kecil, dua R kecil. Pak Erben itu Pak Erben apa itu Pak 3R? Iya. Roh Allah. Roh Allah. Allah itu roh, itu biasanya ditulis dengan ROH-nya huruf besar semua. Ya. Kalau roh Allah itu hanya R-nya huruf besar atau Roh Kudus. Tapi kalau roh manusia atau hidup manusia itu ditulis dengan semua huruf kecil. Oh, belum tahu aku itu. Iya ada itu. Allah itu roh itu. Iya.
Jadi ROH semua besar itu bicara esensi Allah. Jadi Allah itu roh semua. Kemudian roh Allah R-nya huruf besar. Itu Roh Kudus. Tapi kalau ROH semua kecil itu bicara roh manusia. Oh, berarti roh iblis itu nggak ada ya, Pak? Mana ada roh iblis? Iblis itu keberadaannya roh, artinya tak ada wujudnya. Tak ada wujud darah dan daging, itu iblis. Oh, itu ada di dalam manusia nggak itu? Iblis itu yang nggak ada, dia mempengaruhi manusia kok. Apa bedanya dengan malaikat? Malaikat nggak bisa di dalam diri manusia, malaikat itu menyertai, mempengaruhi. Roh tersebut tadi loh, Pak RBN. Ya roh yang mana? Yang Ya, roh ya roh besar manusia di dalam diri manusia. Roh Allah juga menyertai manusia. Kalau hakikat Allah yang roh itu ya maha hadir, tidak dibatasi ruang waktu. Oh, oke. Terus yang selanjutnya yang dalam hal berdoa ini, Pak RBN. Itu kan kita berdoa di dalam hati, ada yang berbicara langsung. Itu yang lebih diterima atau lebih khusyuk lah? Berdoa dalam yang bagaimana itu, Pak RBN? Ya berdoa dengan hati yang sungguh-sungguh. Kalau Yesus katakan di tempat yang tenang, di tempat yang sepi, supaya bisa lebih khusyuk lagi untuk berdoa. Doa itu kan bukan hanya berbicara suara, doa itu berbicara relasi dan komunikasi. Doa itu ada doa syafaat, ada doa penyembahan, ada doa ucapan syukur, banyak. Jadi tergantung mau yang mana kau praktekkan. Oh, berarti semuanya sama ya? Tetap Oh iya dong. Iya, Pak. Oke, begitu aja, Pak. Terima kasih, Bu Elia. Yang ibunya kau bilang aku? Oh, Kak Elia, maaf, Kak. Ya, salam, Tuhan memberkati, Immanuel. Salam. Salam semua. Ya, salam. Oke, baik. Ada 3 pertanyaan saya. Yang pertama itu, mertua saya kan balik ke agama Islam dari dulu. Dia lahir agama Islam, menikah dengan mertua saya perempuan yang sudah meninggal, jadi Kristen. Dan setelah meninggal, mertua saya perempuan, dia kembali ke Islam. Bagaimana sih membujuk kembali mertua ini supaya bisa kembali ke ajaran Kristus gitu? Itu Ya. yang pertama. Satu-satu lah dulu. Apa Silakan. sih ayat yang RPN. Oh iya, kalau kembali jadi agama Islam, berarti dia sudah meninggalkan Yesus. Ya, lari, keluarlah dia dari keselamatan. Supaya kembali ya beritakanlah Injil. Kan itu aja. Iya, oke, benar. Masalahnya apa sih ayat yang ampuh untuk mengembalikan dia sebagai pedoman kita untuk berbicara kepada dia gitu? Ayat yang apa? Ayat yang mana sih yang ampuh gitu? Ya bukan masalah ayat sekarang, yang perlu kau jelaskan Yesus. Yang pertama, jelaskan Yesus itu kelahirannya ajaib dari rahim perawan. Hidupnya sempurna, tidak berdosa, penuh dengan mujizat. Jelaskan mujizatnya. Ajaran etika dan moralnya sempurna. Di situ yang kedua, dia berkuasa mengampuni dosa. Dia berkuasa mengalahkan iblis. Dia berkuasa mengalahkan maut. Dia berkuasa menjamin hidup yang kekal. Dia berkuasa menjadi raja segala raja di kerajaan surga. Dia berkuasa menjadi hakim yang adil, yang menghukum iblis dan manusia-manusia laknat Allah di neraka, dan juga membawa manusia yang percaya padanya masuk surga. Dia sudah di surga menyediakan tempat buat para pengikutnya. Itu aja kau ceritakan. Tidak ada pribadi, nabi, manusia apapun yang seperti itu. Ketika dia mengerti akan hal itu, ya kau doakanlah. Hanya Roh Kudus yang membuat dia bertobat. Ya tanya dia, apakah ada sosok seperti Yesus itu yang bisa lagi menjadi tandingan Yesus untuk kita ikuti? Nggak ada, ya sudah ikutlah Yesus.
Jadi ikutlah Yesus yang tak berdosa. Jangan diikut lagi manusia-manusia yang banyak dosa. Ikutlah Yesus yang bangkit mengalahkan maut. Jangan yang ada di alam maut. Apalagi di alam neraka. Ya kan? Ikutlah Yesus yang sudah di surga. Jangan yang di alam kubur. Ikutlah Yesus yang hakim yang adil. Jangan ikut budak-budak yang akan dihakimi oleh Yesus. Kayak gitu aja praktis bro. Kalau ayatnya Yohanes 3:16, Yohanes 14 ayat 6, Kisah Rasul 4 ayat 12. Banyak ayat-ayat itu. Ya caranya hanya dengan menginjili, beritakan salib itu, Pak Laetang. Nggak ada yang lain-lain. Ya. Masalah dia membebelkan hatinya itu urusannya. Dan kita harus menunjukkan Injil itu dengan perilaku kita, ucapan kita, perbuatan kita. Biar dia nggak tersandung karena itu. Gitu. Oke. Yang kedua, apakah dosa kalau kita sebagai pejabat, kita iming-imingkan kepada orang lain untuk memberikan satu jabatan, tetapi kita mengambil atau mereka harus bayar kepada kita. Apakah itu dosa? Karena banyak sekarang seperti itu, apalagi di pemerintahan untuk masuk ini. Dosa gimana itu? Ya namanya sogok itu melanggar hukum juga itu. Ya padahal. Ya. Nggak ada padahal dosa. Oh dosa. Oke. Ya lanjut. Apalagi? Yang ketiga, yang terakhir, seorang pendeta pernah saya tanya kalau orang selain Kristen dengan perbuatan yang bagus dan juga saling mengasihi sesama, tetapi dia tidak Kristen dan juga sering memberikan, membantu orang lain, orang miskin, apakah itu, kalau sependeta ini saya tanya, apakah dia masuk surga? Masuk surga katanya. Dengan apa? Dengan kasih karunia Allah. Bagaimana menurut kalian? Apakah mereka masuk surga tanpa mengenal Kristus atau tanpa orang Kristen? Bagaimana? Ya, silakan Permen. Coba ulangi pertanyaanmu. Oke, baik. Gini, saya pernah tanya sama seorang pendeta. Saya tanya, ada orang teman yang baik perlakuannya, sering membantu orang lain, dan juga perangannya baik dan segala macam. Pertanyaannya, apakah dia masuk surga? Pendeta ini jawab, masuk surga dengan cara apa? Dia nggak mengenal Yesus, dia nggak percaya kepada Yesus, tapi dengan kasih karunia mereka masuk surga katanya. Apakah itu benar? Udah pernah mendengar Yesus nggak dia? Belum. Oh, mendengar ya mungkin dengan pemberitaan Ya udah. Yesus. Kalau udah pernah mendengar Yesus berarti dia menolak, gak selamat lah. Artinya walaupun perbuatannya seperti itu, baiknya sering menolong orang miskin, gak selamat juga ya. Ya kalau dia memusuhi Yesus. Jadi bukan memusuhi, nggak benci, cuma karena memang di mereka ada Nabi Isa yang dipercaya sebagai yang disamakan dengan Kristus gitu, yang disamakan. Tetapi kan kalau menurut kita nggak sama gitu. Bagaimana? Iya. Kan dia nggak percaya Yesus. Ya udah, nggak selamat lah. Oke. Jawaban lain ada nggak? Udah pasti itu. Sudah pas. Oke, thank you. Kalau udah pas. Ya Pak ya, jadi jangan lupa Injili mertuamu. Ya. Oke. Ya. Terima kasih. Kembali ke tahtanya, kepada siapa dia seharusnya kembali. Oke. Ya Tuhan berkati Pak Laetang. Pada akhirnya bapakku ini sampai sekarang jadinya menyuruh aku kayak gini, kamu gak usah gereja di Katolik lagi gitu kan, soalnya di Katolik ini kayak lebih nggak mau dia diutamakan firman Tuhan, lebih kayak enakan duniawin aja yang mau diterimanya gitu, yang mau disabarkan ke orang, yang enak-enak dengar gitu.
firman Tuhan yang menyakitkan itu nggak mau mereka terima gitu-gitu kan. Terus akhirnya diinfluence sama bapak lah, sama yang pendeta Erastus Sabdono gitu kan, gereja apa itu namanya itu. Dipaksa lah Erastus, ke gereja di situ. Iya. ngapain kau ikuti Erastus? Jangan. Erastus itu Nah, sesat itu. nah itu yang mau aku tanya. Setelah aku lihat di Google searching banyak yang bilang sesat. Jangan. Bilang sama ayahmu jangan ke Erastus. Jangan, ya. Kalau mau pindah jangan Erastus. Jangan Erastus, jangan Joshua Teu. Itu orang tidak Tritunggal itu. Ya, Erastus bilang Yesus itu lebih rendah dari Bapa. Jangan mau. Hati-hati. Ya. Pernah aku bilang ke bapak gitu kan, so pak, gini lah, ada aku dengar khotbahnya pendeta Erastus, dia bilang gini, Yesus itu bukan Mesias yang sebenarnya, tetapi Allah Bapa yang berdiam diri dalam Yesus, katanya gitu. Itu menurutmu gimana? Ya, Dia bilang? pokoknya janganlah. Kalau itu jangan. Kalau saya bilang jangan, ya jangan. Tapi terserah Anda mau dengar saya mau enggak, itu urusan Anda lah. Tapi kalau kamu bilang Erastus, jangan Erastus. Jangan Joshua. Ya, itu bilang sama apamu karena ajarannya itu sesat. Ya, mereka ada Yesus besar lah, Allah besar, Allah kecil, Allah mayor, Allah minor tuh tidak beres itu teologi apa itu. Ya. Nah, masalah gini. Kalau saya secara pribadi ya, saya tidak suka khotbah yang lembek-lembek. Oke. Saya malah, tapi tergantung preferensi orang ya. Saya nggak suka yang adem-adem. Saya mau yang menegur dan menghajar saya. Karena barang siapa yang ku kasihi, ia ku hajar dan ku tegur, kata firman Tuhan. Tapi saya tidak mendiskreditkan Katolik ya. Karena memang mungkin Katolik ciri khasnya begitu. Karena fokusnya Katolik kan bukan khotbah, tapi ekaristi. Ya, fokusnya gereja Katolik kan melakukan ekaristi itu perjamuan kudus. Perjamuan kudus, ya. Itu. Jadi mungkin gereja Katolik itu menselaraskan kepada tujuan itu enggak masalah. Tapi kalau dalam hal firman misalnya, saya lebih suka yang memang yang keras. Kenapa? Karena itu tapi gini, kerasnya itu bukan dengan mencaci, menghina dan menghujat ya, tapi benar-benar menelanjangi kita sebagaimana adanya kita. Sehingga kita sadar, wah saya ini orang berdosa, saya ini kotor. Maka di dalam kesadaran itu, melalui firman Tuhan yang dibagikan itu, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui betapa joroknya kita di hadapan Tuhan. Saya lebih suka begitu. Bahkan kalau saya pun berkhotbah tuh, saya nggak pernah khotbah berkat-berkat. Itu nggak pernah. Kamu akan diberkati, kamu jadi makmur. Nggak pernah saya mau yang begitu. Saya selalu yang tajam-tajam. Ya, bisa tentang Yesus, tentang pengorbanan Kristus, kehidupan kita, saya selalu yang begitu. Ya. Tapi bukan menyalahkan mereka yang berkat-berkat juga ya, tetapi untuk kehidupan zaman sekarang saya pikir janganlah yang lembek-lembek lagi, jangan kasih bubur lagi umat itu, jangan tidurkan mereka, harus dibangunkan, digetarkan mereka agar sadar ya. Sebanyak orang tuh nggak sadar sekarang. Gitu ya, tapi berkhotbahnya juga jangan marah-marah kayak orang nggak jelas gitu loh, kayak emosi bawaannya kayak orang nggak terkontrol ya, itu juga jangan, itu kan nggak bener gitu loh, itu menjadi batu sandungan bagi orang yang dengar. Tapi khotbahnya keras tapi dengan cara yang santun, berwibawa, dan orang dengarnya jadi orang itu menyerap apa yang mau disampaikan. Ya, jadi kalau memang mau pindah si ayahmu dan itumu, saran saya jangan ke Erastus. Ya, melihat pengajarannya. Kalau kalau kita Kristen kan dasar landasan ini kan Allah Tritunggal kan. Ya. Nah, kalau ada gini buat pernyataan gini dibilang kan, Yesus itu bukan juru selamat yang sebenarnya, tetapi Allah Bapa yang berdiam di dalam Yesus. Itu bukan Tritunggal lagi jadinya kan? Atau gimana itu? Ya, juru selamat itu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tetapi dieksekusi melalui Putra yang menjadi manusia. Juru selamat ya Allah. Tetapi dieksekusi melalui Putra yang menjadi manusia, firman.
menjadi manusia. Keselamatan itu selesai, dibuktikan di dalam firman yang jadi manusia. Tapi juru selamat itu siapa? Ya Allah. Allah itu siapa? Ya Bapa, firmannya dan rohnya. Tapi eksekusi keselamatan itu adalah firman yang menjadi manusia. Bukan Bapa, bukan roh, tapi firman. Gitu. Iya, berarti Yesus itulah memang yang juru selamat yang sesungguhnya kan? Karena dia itulah firman juru kan? selamat. Yesus juru selamat, Bapa juru selamat, Roh Kudus juru selamat. Oh, berarti dengan pernyataan kayak gitu itu berarti salah itu ya? Yang mengatakan seperti itu ya? Oh iya, sama terakhir ada pertanyaanku. Yang jadi kalau di Katolik kan ada namanya doa Salam Maria kan? Kalau memang Katolik pada dasarnya ngomong orang Katolik tidak berdoa kepada Bunda Maria, tetapi mengajak Bunda Maria berdoa bersama gitu kan. Tetapi ada di dalam doa Maria seperti ini. Kan doa Salam Maria kan, Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah. Nah, doakanlah kami yang berdosa ini. Jadi kan Maria itu kan bukannya bunda, kalau dibilang Santa Maria Bunda Allah. Sementara kan Maria itu Bunda Yesus gitu. Itu gimana ya menurut Eli itu? Kalau dengan doa Yesus kan Allah. Tapi kan Allah itu kan hakikat ya. Iya. Jadi seolah-olah Allah itu yang hakikat Allah itu yang bundanya sama Maria gitu. Loh, itu gimana sih? Ketika Yesus dikandung, hakikat kealahannya ya di dalam. Bersama dengan hakikat kemanusiaan Kristus. Kan dikandung dari Roh Kudus. Roh Kudus yang menguduskan Bunda Maria. Sehingga tidak bercacat janin itu. Karena ada yang ilahi di dalam. Bersama dengan kemanusiaan. Makanya dia disebut Bunda Allah. Bunda Allah bukan berarti Allah itu diperanakkan, enggak. Tapi karena hakikat keilahian itu, yang dari firman menjadi manusia itu di dalam kandungan Bunda Maria, Theotokos, itu ada. Jadi kealahan Yesus itu bukan dari Bunda Maria. Tapi karena keilahian itu berdiam di dalam Bunda Maria, di dalam kandungannya yang dikuduskan Roh Kudus itu, maka disebut Bunda Allah. Kan Kristus dua natur. Gitu. Iya, ya. Nah, ya. Berarti nggak ada masalah dengan itu ya. Sebenarnya aku sering bertentangan lah pikiranku dengan itu gitu. Jadi kalau udah seperti itu, oke. Makasih ya, Elia. Oke. Yuk. Silakan Gels. Ya, shalom. Halo. Nah, saya mau bertanya tentang keselamatan itu sendiri. Kalau nggak salah saya Kristen, tapi ada yang saya lupa ada kedua rasul yang mengutamakan, ada yang mengutamakan bahwa iman yang menyelamatkan, tapi ada juga yang mengutamakan bahwa perbuatan juga itu yang membuat kita diselamatkan. Itu kalau nggak salah itu Rasul Paulus atau di Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Itu gimana, Kak? Atau mau minta penjelasan itu tentang kedua rasul itu? Iya. Nggak ada yang salah antara Yakobus dengan Paulus. Yakobus berkata, perbuatan baik, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Paulus berkata hanya oleh iman. Nggak ada yang salah. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Memang hanya karena iman. Tetapi kalau iman itu tidak dibuktikan dengan perbuatan baik, maka iman itu mati. Nggak ada. Ini apa yang bertentangan? Nggak ada keselamatan iman plus perbuatan baik, itu nggak ada. Karena perbuatan baik itu nggak ada tanpa iman. Orang di luar Yesus nggak ada yang berbuat baik. Dalam kacamata Allah nggak ada yang berbuat baik. Ya, jadi nggak ada iman. Dengar dulu. Jadi nggak ada iman plus perbuatan baik, itu nggak ada. Hanya iman. Tapi iman itu dibuktikan dengan perbuatan baik. Karena itu buah iman. Makanya kita disuruh berbuah. Jadi kalau iman plus perbuatan baik, seakan-akan di luar iman ini ada perbuatan baik.
Bagi Allah tuh nggak ada. Iman itu yang membuat kita berbuat baik. Iman itu yang membuat perbuatan kita dianggap baik. Gitu loh. Iya, iya. Betul, Ya. betul. Jadi Karena Rasul Paulus itu benar, Yakobus itu benar. Karena Yakobus berkata iman tanpa perbuatan itu mati. Ya. Karena saya mengaku sembuh, saya sudah sembuh, tapi saya nggak bisa jalan kaki, artinya saya nggak sembuh. Kamu mengaku beriman, tapi nggak ada perbuatan baik, artinya kamu nggak ada iman. Nah, jadi perbuatan baik itu bukti keadaan iman. Jadi kalau orang bilang keselamatan itu iman plus perbuatan baik, itu nggak benar. Tapi hanya iman, tetapi iman yang dibuktikan oleh perbuatan baik dan buah-buah iman. Yaitu buah-buah. iman itu kehidupan baik, ya betul betul. Nah, saya mau bertanya lebih lanjut. Saya lebih tepatnya di Manado, tapi di Tanah Minasa. Yang membagikan Injil di Tanah Minasa itu Riedel dan Schwarz. Itu dari Jerman. Saya mau bertanya, sebelum ya masyarakat di Minasa mengenal Kristus, bagaimana keadaan yang mungkin oma atau opa-opa yang dulu-dulu mereka berbuat baik, tapi mereka belum tahu, belum mengenal Injil, belum mengenal Kristus, tapi mereka berbuat baik dalam kehidupannya, lalu mereka mati. Itu bagaimana kelanjutannya terhadap Firdaus kah atau apa, neraka atau surga? Mohon penjelasannya, Kak. Kita nggak tahu. Tuhan yang tahu. Kenapa? Karena mereka kan dihakimi menurut hati nurani mereka. Kalau oleh karena hati nurani mereka mendakwa mereka menjadi berdosa, binasa. Tapi kalau benar, selamat. Oh, itu menurut hati nurani sebelum Iya. mengenal Injil. Roma 2 ayat 11 sampai 16. Oh, berarti sebelum mereka mengenal Injil itu perbuatan baik itu apakah menjamin keselamatan mereka atau soalnya Hati nurani yang menjadi penghakiman mereka. yang diutamakan oleh Rasul Paulus itu yang menyelamatkan itu iman. Gimana mereka bisa beriman kalau mereka belum pernah dengar Injil? Kan gitu. Berarti pertanyaan kamu itu tidak ada hubungannya dengan iman lagi. Orang tidak dengar Yesus nggak mungkin beriman. Kan pertanyaan kamu bagi mereka yang belum dengar Yesus kan? Yaitu dengan hati nurani. Mereka dihakimi menurut hati nurani. Oleh hati nurani itulah mereka akan didakwa dan dituduh apakah mereka bersalah atau tidak. Karena yang menjadi dasar mereka dihakimi itu ya hati nurani tadi. Nggak ada hubungannya dengan iman. Iman itu nggak ada karena mereka belum dengar Yesus. Kamu sendiri yang ngomong. Gimana mungkin mereka bisa punya iman? Gitu. Ya, masuk. Ya, makasih Kak. Iya, iya. Ya, terima kasih. Shalom. Shalom. God bless ya. God bless. Oke, kalau gitu teman-teman, saya pikir saya akhiri dulu sampai di sini ya. Kita lanjut lagi besok-besok. Saya mau istirahat soalnya. Thank you. Udah udah belajar bersama. Kita mungkin ketemu besok. Pesan saya adalah selalu belajar dan selalu belajar untuk tetap setia dan beriman kepada Kristus. Semakin kita belajar, semakin kita sadar dan kita semakin mencintai Dia. Mencintai siapa? Mencintai Allah di dalam kebenaran. Karena dengan demikian kita bisa memohonkan di dalam Yesus Kristus agar Dia mengingat kita selalu dalam kerajaannya ketika Ia datang menjadi Raja. Tuhan memberkati, damai bagimu dari Sang Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin.